Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kali ini saya hadir dengan nuansa yang berbeda bersama dengan si dia. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan komunitas Jaga Satwa Indonesia. Nah, seperti apa sih komunitas ini dan kenapa di sini ada satwa-satwa ini? Di sini juga ada beberapa. Sabar. Ini ada apa nih, kayak kulit ular nih pemirsa. Nah, penasaran seperti apa Jaga Satwa Indonesia ini? Saya akan berbincang bersama dengan Mas Yoni. Ya. Nah, apa kabar Mas Yoni? Baik, Ya, terbang-terbang nih Mas Yoni. Ini kayaknya kulit ular juga nih Mas Yoni. Iya. Oh, oke. Sebelum kita membahas kulit ular dan si dia ini, Mas Iya, Yoni. si Iggy. Siapa ini namanya? Nggak Iggy, iguana. Gak ada Iggy. namanya. Aku namain Iggy aja Iya, gitu ya. Iggy. Si Iggy ini, iguana ini. Saya mau berbincang-bincang dengan Mas Yoni dulu. Jadi saya juga penasaran, sebenarnya komunitas Jaga Satwa Indonesia ini seperti apa sih, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Yoni Purwandana. Saya selaku Ketua Umum Nasional Jaga Satwa Indonesia. Ya. Jaga Satwa Indonesia itu kami bentuk bersama rekan-rekan dari beberapa teman yang memang benar-benar sadar akan pentingnya sekali untuk menjaga satwa sebagai bentuk keseimbangan ekosistem. Nah, jadi di situ Jaga Satwa Indonesia ini adalah sebuah relawan. Jadi relawan konservasi, ya, konservasi serta kemanusiaan. Jadi Jaga Satwa Indonesia adalah Conservation and Humanity Volunteer. Jadi di situ konservasinya kita bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama BKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi kita karena terjadi di masyarakat itu kan sering sekali terjadi itu konflik. Nah, konflik antara manusia dengan satwa liar. Betul, nah, betul. Sebenarnya kalau dibilang siapa yang salah sih, nah seperti itu kan. Memang karena kebutuhan semakin berkembangnya kita manusia, terutama untuk lahan pemukiman, nah itu yang membuat mendorong menggeser habitat dan populasi satwa liar tersebut. Oh gitu. Iya. Ya. Baik. Jadi Jaga Satwa Indonesia ini semacam relawan begitu Relawan, ya, ya, betul. yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga dan Kehutanan begitu ya. Kehutanan. Nah, kalau di Kota Madiun sendiri ini ada kerjasama dengan instansi terkait juga nggak, Mas? Ini, Ada. Kami dengan di sini ya. Jadi di sini tuh kebetulan di Jawa Timur itu dibagi 3 bidang. Bidang 1, 2, 3. Bidang 1 itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Bidang 1 itu yang kantornya ada di Mojopurno, itu membawai mulai wilayah batasannya Jombang sampai ke barat. Jadi termasuk Trenggalek, Tulungagung, Tuban, Lamongan, Ngawi sampai Pacitan itu masuknya bidang 1. Nah, di bawahnya bidang itu ada seksi wilayah, bawahnya seksi wilayah ada resort. Nah, di sini resortnya yang di Madiun itu kebetulan di Selo. Timurnya Pasar Joyo itu resort. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Kota Madiun kan biasanya kalau ada warga atau masyarakat yang misalnya ada ular di rumahnya, kemudian biasanya ada biawak juga. Biasanya kan mereka langsung ke BPBD atau Damkar begitu ya. Nah, itu apakah juga ada kerjasama dengan instansi tersebut di Jaga Satwa ini, Mas? Iya, kita bekerjasama juga. Kita bermitra dengan BPBD sama Damkar juga, terutama untuk satwa liar. Juga karena kita tadi juga ada humanity volunteer-nya, jadi di bidang kemanusiaan pun misalkan ada bencana, terus ada kegiatan bidang kemanusiaan, nah kita juga ikut melebur. Jadi kita sebagai personel relawan tambahan. Nah, seperti itu di bidang kemanusiaan. Misalnya ada bencana banjir, nanti kita turunkan personel. Nah, biasanya kalau banjir itu kan yang utama kan satwa ular, biawak itu kan masih muncul keluar. Jadi begitu ada bencana, kita adalah tim inti yang pertama turun untuk menyisir setelah kondisi aman. Karena apa? Untuk relawan pun juga harus dijamin keamanannya. Jangan sampai turun nanti ternyata waktu rescue menolong orang hanyut, ya kan?
ternyata ada ular. Jangan sampai orang yang nyelam digigit ular. Oh iya, benar-benar. Seperti makanya kita sisir, setelah steril, baru tim kedua turun. Oh, seperti gitu. itu. Ya, ya, ya. Nah, selain itu juga dari damkar itu hasil kemana sih selama ini satwa-satwa mereka kan memang di tupoksinya damkar itu kan evakuasi satwa liar ya, ular, terus biawak, pokoknya yang satwa yang berkonflik dengan manusia. Nah, pasti banyak pertanyaan kemana sih satwa-satwanya. Itu juga yang membuat saya penasaran itu. Karena kan biasanya di berita-berita banyak, di sini ditemukan ular, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Ini kira-kira ularnya dibawa kemana nih sama damkar ini gitu. Ya, nah maka dari itu mereka kita bantu. Jadi kita ini semacam jembatan antara instansi damkar dengan instansi Kementerian Lingkungan Hidup yang notabene dia yang mempunyai wilayah lah untuk di bidang sumber daya alam, terutama satwa-satwa. Nah, ini ada satwa ini gimana? Nah, kita yang menjembatani, dari sini kita ambil, kemudian kita berikan ke BKSDA, kita serahkan. Dan nanti BKSDA itu kan dia yang paham wilayah, karena dia kan termasuk kehutanan ya. Oh, titik ini populasi satwanya masih kosong, belum pernah ditemukan. Di sini udah banyak populasinya. Nah, kita merelokasi aja di kota ini satwa liarnya kita relokasi, kita kembalikan ke habitatnya, ekosistemnya. Jadi artinya supaya satwanya juga selamat, terus manusianya juga selamat, otomatis kan korelasinya nanti ekosistemnya juga selamat. Satwa juga nggak punah. Kalau sedikit-sedikit tahu dibunuh, dikeprek kepalanya mati kan lama-lama habis. Jangan sampai nanti generasi 3 berikutnya dari kita cuma tinggal cerita. Nah, itu zaman Mbah Mbien ada satwa ini ular kayak apa Mbah ularnya ya, gimana ya, udah nggak ada. Jangan sampai lah udah seperti punah itu. nanti Nah, ya. Itu dia. Karena memang penasaran juga masyarakat mungkin ya Mas Yoni ya. Ini BPBD, ada damkar, kemudian ularnya ya misalnya ular piton lah gitu, lumayan besar gitu. Wah, ini dijual lumayan nih, jangan-jangan sama BPBD sama damkar ini dijual ini. Iya, mungkin pemikiran masyarakat seperti itu. Tapi ternyata tidak ya. Tidak. Jadi mereka karena mungkin kan sebagian ada yang menanyakan kan. Nah, karena mereka juga inginnya itu amanah. Nah, maka dari itu mereka juga cari komunitas yang amanah lagi. Nah, seperti itu. Makanya dia berkolaborasi, bermitra dengan kita. Seperti itu. Jadi nanti ada namanya berita acara serah terima juga, seperti itu. Dari damkar ke kita, ada form-formnya. Seperti itu. Jadi jelas ya, kalau di Jaga Satwa ini kalau misalnya ada istilahnya setoran satwa gitu ya. Bukan setoran uang ya, tapi setoran satwa begitu ya ke sini, kemudian nanti di sini akan ditampung dulu begitu ya Mas ya. Nanti yang sekiranya ada yang sakit kita cek. Kadang kan biasanya kan serahan dari masyarakat itu kan ada yang sebelum nunggu kita datang kondisi telepon sudah digebuk. Oh iya, benar-benar. Karena masyarakat ini panik duluan seperti itu. Jadi tahu-tahu tuh ada yang sudah berdarah-darah, ada yang disiram air panas. Nah, itu kan butuh treatment. Butuh treatment, kita sembuhkan dulu, kita obati di sini. Jadi kita ada tim medisnya juga. Ada tim medisnya juga. Oh, yang mengobati hewan-hewan setoran yang sakit-sakit ini tadi. Jadi kalau di JS itu ada kadif-kadifnya, jadi kepala divisinya. Jadi ada kepala divisi yang ngecek hasil, hari ini tadi ada laporan. Ada laporan penyerahan 1 ekor ular. Nanti dicek. Bagian divisi itu nanti ngecek ke base camp. Ular ini udah masuk belum? Nah, gitu. Jadi benar-benar ketat. Jadi istilahnya, kok tadi ada diambil di si A, di damkar. Lah, sampai dihitung nanti malam, ditunggu. Sudah ada masuk. Kalau dari base camp belum ada masuk, lah nanti dia konfirm lagi sama siapa yang ngambil. Oh gitu, jadi benar-benar dipastikan, iya, dipastikan ya, jelas semua gitu ya. Terus kondisi sakit ini seperti itu. Wah, jadi kondisi sakit pun juga disembuhkan loh sama Mas Yoni ini. Istilahnya dari JSI ini begitu ya, tidak sakit kemudian dibiarkan, ditampung itu begitu saja, tapi ternyata juga diobati nih pemirsa. Wah, hebat. Nah Mas, kalau misalnya ada informasi dari masyarakat begitu ya, tidak melalui damkar tapi langsung ke JSI ini bisakah untuk evakuasi ular juga? Bisa. Misalnya? Jadi gini. Jadi
namanya kadang damkar kan terbatas ya. Terbatas tuh dia standby kondisi dia ada giat pemadaman kebakaran di wilayah tertentu. Ada saat itu juga pelaporan ular, ya kan? Nah, maka dari itu akhirnya kan telepon ke sini, kalau nggak dari damkar dialihkan ke sini, kita langsung gerak seperti itu. Gitu. Atau mungkin dari warga sudah ditangkap, kita tinggal ngambil juga bisa. Jadi kita fleksibel, apapun kita siap. Yang penting intinya satwa selamat, manusia selamat, itu nanti ekosistemnya juga selamat. Nah, kalau prosedurnya sendiri, Mas, prosedurnya karena ketika ada warga melapor begitu ya, kemudian evakuasi dari JSI, kemudian ditampung nanti. Nah, setelah diobati dan lain sebagainya, nanti prosesnya seperti apa ke BKSDA itu? Nah, setelah diobati nanti kita cek sudah oke, sudah layak untuk dirilis ke alam. Kita hubungi ke alam gitu ya? Kita hubungi ke balai ya, ke balai, nanti balai ngirim tim ke sini untuk mereka bikin surat berita acara ya, berita acara laporan. Jadi seperti ini, jadi mereka kirim. Oh, ini ya. Boleh lihat, Mas? Ini. Nah, ada berita acaranya loh, guys. Ini kayak gini nih. Iya. Oh, ini evakuasi ular nih kalau ini diukur semua itu nanti. Jadi misalkan satu persatu nanti diukur, jadi dijabarkan detail sama mereka. Nah, nanti difoto di sini join check bersama. Jadi join check bersama, jangan sampai sendiri-sendiri. Nanti biar nggak ada dusta di antara kita. Oke, baik. Jadi nanti kita ukur bersama. Misalkan si ular ini satu dokumentasi juga satu ukuran. Jadi nanti di situ ada satu dokumentasi, ukuran panjangnya berapa, jenis kelaminnya berapa. Nanti baru dicantumkan di berita acara itu nanti. Ya itu nanti juga ada salinannya buat kita satu, terus buat mereka satu. Nah setelah semua di join check bersama muncul ini, baru nanti selang 2 hari atau 3 hari nanti ada mobil ke sini ngambil untuk dibawa ke WRU. WRU itu pusatnya dari Balai Besar. Yang di sini di Jawa Timur nih adanya di dekat Juanda. Kalau matinya di sini gimana nih, Mas? Mati di sini tetap kita laporkan. Nah, kita ada juga berita acara kematian. Nah, ini berita acara kematian iya. Ya, jadi bukan jadi nggak manusia aja. Oh, jadi ini ada berita acara kematian. Berita acara kematian ular. Nah, loh, ini dikubur juga termasuk iya, dilaporkan. Jadi dilaporkan, posisi kita menggali itu harus difoto. Terus posisi satwanya meninggal 5 juga kita foto 5. Gitu, harus jadi jelas, lubangnya ya jelas, tanggalnya ada, terus ini ya. lokasinya juga ada. Nanti karena namanya mereka itu juga by data ya. Nanti bisa aja kalau nggak percaya mereka cek, digali lagi bener nggak dikubur di situ. Nah, makanya kita nggak mau rusak amanah lah. Iya. Jadi jelas semuanya gitu ya. Oke. Setelah ini saya mau tanya yang di depan ini apa gitu, Mas ya. Ini ada beberapa pajangan di sini ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana.